Setelah kita membahas tentang standardized financial statement, langkah kedua yang dapat kita lakukan untuk membandingkan laporan keuangan itu dengan cara menganalisis rasio. Jadi kalau kita melakukan analisis rasio, itu kita bisa membandingkan kesehatan perusahaan dari satu perusahaan dari tahun ke tahun, ataupun kita bisa membandingkan antar perusahaan di industri yang sejenis di sini. Nah, kemudian rasio itu ada banyak sekali ya jenisnya. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu kita sebenarnya mau melihat atau menganalisis apa nih di sini. Nah, setelah itu barulah kita bisa tentukan rasio apa yang cocok digunakan untuk menganalisis tujuan kita tersebut. Nah, kemudian rasio keuangan sendiri bisa digunakan secara internal maupun secara eksternal. Secara internal oleh manajemen perusahaan, secara eksternal oleh pihak di luar perusahaan untuk melihat kesehatan perusahaan. Nah, di sini kategoris dari financial ratio itu ada 5 kalau menurut Stephen Ross ya. Ada yang short term solvency atau biasanya disebut dengan liquidity ratio. Di sini rasio-rasionya itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jadi mau melihat likuiditas perusahaan. Semakin bagus rasionya berarti semakin liquid. Nah, semakin liquid itu seperti apa nanti kita akan bahas rasio-rasionya. Kemudian ada long term solvency atau disebut juga dengan financial leverage di sini. Jadi rasio long term solvency ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian ada asset management atau juga disebut dengan turnover ratio. Nah, rasio aset manajemen atau turnover ini melihat efisiensi perusahaan menggunakan asetnya. Semakin efisien, semakin bagus. Kemudian yang keempat, melihat profitability ratio. Jadi di profitability ratio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan profit atau laba. Kemudian yang kelima itu ada market value ratio. Jadi rasio-rasio yang digunakan untuk melihat nilai pasar perusahaan. Kita mulai dengan rasio yang pertama, kelompok rasio yang pertama yaitu liquidity ratio. Nah, di sini liquidity ratio itu kan rasio yang melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jadi kata kuncinya adalah kata kunci adalah kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu biasanya disebut dengan current liabilities. Jadi penyebutnya itu biasanya akan selalu current liabilities. Nah, ini adalah rasio yang paling sering dibahas di liquidity ratio. Nah, yang pertama itu adalah current ratio. Itu rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Jadi, current asset perusahaan ini nilainya 756. Current liabilities nilai 540. Berarti nilai current ratio-nya adalah 1,4 kali. Nah, 1,4 kali ini artinya apa? Berarti current asset itu mampu melunasi setiap satu current liabilities itu mampu dilunasi oleh 1,4 current asset di sini. Jadi di sini kalau misalnya nilai current ratio itu lebih dari 1, berarti keadaan perusahaan itu cenderung liquid karena current asetnya mampu untuk membayar current liabilities-nya. Nah, kemudian ada quick ratio. Quick ratio ini rumusnya adalah current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Nah, kenapa dikurangi inventory? Karena terkadang dianggap inventory itu bukanlah inventory itu aset yang paling tidak liquid dibandingkan aset di current asset. Nah, jadi kayak butuh waktu untuk melikuidasi inventory. Jadi, dikeluarinlah si inventory itu dari current asset sehingga menghasilkan quick ratio atau nama lainnya adalah acid test ratio. Nah, kita lihat ya, kan asetnya 756, inventory-nya 422. Ini contohnya masih pakai balance sheet-nya Proof Rock Corporation ya.
Kemudian dibagi dengan 540, yaitu 0,62 di sini. Jadi setiap satu current liabilities itu bisa dilunasi oleh 0,62 current aset dikurangi dengan inventory di sini. Nah, lalu ada lagi nih yang rasio yang paling liquid, namanya itu cash ratio. Jadi benar-benar dilihat yang paling liquid dari current aset itu ya sebenarnya cuma cash yang benar-benar sudah jadi cash di sini. Makanya di sini current cash rasionya adalah cash dibagi dengan current liabilities. Cashnya 146 dibagi current liabilities 540, 0,27 kali. Jadi satu current liabilities itu dilunasi oleh 0,27 cash. Nah, current ratio, quick ratio, dan cash ratio ini kalau nilainya semakin tinggi itu berarti perusahaan semakin liquid, semakin baik. Tapi semakin baik di mata siapa? Semakin baik di mata kreditor, terutama yang kreditor yang jangka pendek ya. Jadi dia melihat, oh ini perusahaan liquid nih, berarti kemampuannya untuk membayar current liabilities-nya itu semakin tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi juga nilai liquidity ratio ini berarti mencerminkan perusahaan itu tidak efisien mengelola current asetnya. Jadi mungkin terlalu banyak current aset, misalnya di current aset ini terlalu banyak cash-nya di sana. Nah, kalau terlalu banyak cash, kan cash itu kan sebenarnya idle money ya. Kalau idle money kan tidak ada return-nya. Nah, kalau misalnya kita bisa investasikan ke ke instrumen yang lain, itu kan bisa menambahkan return perusahaan. Jadi terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik. Nah, kemudian ada rasio selanjutnya dari liquidity ratio ini, namanya itu adalah net working capital to total asset. Jadi memperlihatkan net working capital dibandingkan dengan total asetnya itu berapa sih di sini. Nah, di sini kan nilainya ada 0,006 kali. Jadi net working capitalnya itu nilai satu total asetnya itu net working capitalnya itu nilainya 0,006 kalinya. Kemudian ada rasio selanjutnya dari liquidity ratio, namanya interval measure di sini. Dia dihitung dari current asset dibagi average daily operating cost. Jadi ini nanti satuannya adalah hari di sini. Kan di sini kan ada current asetnya 756 nih dolar nilainya. Average daily operating cost. Jadi dalam perharinya operating cost itu yang dihabiskan berapa? Jadi 1344 dibagi 365 hari. Ini kan dolarnya habis, jadi sisa lah satuannya hari, 205 hari. Ukuran ini biasanya disebut juga dengan burn rate. Jadi sejauh mana sih perusahaan itu bisa bertahan untuk membiayai operating cost-nya hanya dengan current asetnya saja. Nah, jadi kalau di sini biasanya itu cocok digunakan kalau kita menganalisis startup ya. Jadi kita mau melihat nih di startup itu dia berapa lama sih bertahannya kalau tidak ada revenue yang masuk, revenue yang tetap masuk ke mereka. Jadi kalau mengandalkan current asset saja, sampai berapa lama mereka mampu bertahan untuk membiayai operating cost mereka. Kan biasanya untuk startup kan di awal-awalnya itu kan mungkin revenue-nya itu belum banyak. Nah, ini ya, kalau semakin tinggi interval measure ini berarti semakin lama current asetnya mampu membiayai operating cost-nya. Nah, kemudian rasio yang selanjutnya itu adalah long term solvency ratio. Nah, di sini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban jangka panjangnya, atau disebut juga dengan leverage ratio. Nah, ini rasio yang paling umum digunakan itu misalnya total debt ratio, kemudian ada debt
dibagi equity, debt equity ratio. Nah, total debt ratio itu rumusnya adalah total aset kurangi total equity, di mana total aset dikurangi total equity ini adalah total debt kan sebenarnya kan. Total debt dibagi dengan total aset. Nah, ini nilainya adalah 0,27 kali. Nah, jadi berarti di sini satu total aset itu dibiayai oleh debt-nya itu adalah 0,27 kali. Atau kalau dibuat dalam bentuk persentase, satu total aset itu dibiayai 27%-nya oleh total debt-nya. Gitu. Jadi 100% total aset itu 27%-nya itu diperoleh dari total debt. Nah, kemudian ada total debt dibagi total equity. Ini total debt dibagi total equity, nilainya adalah 0,27 dibagi 0,73. Nah, dapatnya dari mana ini? Nah, ini kan kita udah tahu nih, total debt-nya itu ada debt perusahaan dalam satu perusahaan itu ada 27%. Nah, berarti sisanya dibiayai oleh equity. Equity-nya berarti berapa? 100 dikurangi 27% tadi, yaitu 73%. Nah, di sini terlihat bahwa total debt dibagi total equity-nya, debt equity ratio-nya adalah 0,38 kali. Jadi, satu total equity ini dibiayai oleh 0,38 total debt. Atau setiap satu total equity dibiayai oleh 38 perbandingannya total debt dibanding total equity-nya itu setiap satu equity itu ada 38% debt-nya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya equity multiplier di sini. Equity multiplier itu rumusnya adalah total aset dibagi dengan total equity. Nah, kalau misalnya di expand ini persamaannya ini ya, total aset itu kan sebenarnya dia adalah total equity ditambah dengan total debt ya. Nah, ini nih. Jadi, kalau di total equity tambah total debt. Nah, pertama total equity dibagi total equity, nilainya adalah 1. Total debt dibagi total equity, itu menghasilkan debt per equity. Nah, ini sebenarnya expanse aja dari persamaan ini. Ini persamaan awalnya. Nah, kita udah tahu nih debt to equity-nya berapa? Yang ini kan 0,38. Nah, berarti bisa aja nih 1 plus 0,38, yaitu 1,38. Atau bisa juga total aset dibagi total equity. Total asetnya 1 bagian, 100% total aset. Total equity-nya adalah 73%. Ini nilainya juga sama saja 1,38 kali atau 138% kalau mau dibikin dalam bentuk persentase. Nah, artinya apa? Artinya setiap satu total equity itu nilai total asetnya itu adalah 1,38 kalinya atau 138%-nya. Nah, kemudian rasio yang terakhir dari long term solvency ini adalah long term debt ratio. Nah, biasanya beberapa analis itu dia lebih fokus ke hutang jangka panjang. Kenapa? Karena hutang jangka pendek itu cenderung lebih cepat berubahnya. Karena kan memang tergantung pada kegiatan operasional perusahaan. Sementara long term debt itu lebih mencerminkan kebijakan manajemen. Makanya di sini long term debt ratio itu juga digunakan sebagai salah satu rasio untuk membandingkan perusahaan. Nah, nilainya adalah long term debt dibagi dengan long term debt dibagi plus total equity karena kita fokus ke long term debt rasionya. Nah, di sini nilainya adalah 0,15 kalinya. Berarti setiap satu long term debt plus total aset itu memiliki 0,15 kali long term debt-nya. Nah, lalu di long term solvency ratio ini ada lagi yang namanya itu adalah coverage ratio. Nah, coverage ratio ini jenis rasionya ada times interest earned dan cash coverage di sini.
Jadi kita melihat nih, ini kan kemampuan perusahaan melunasi hutang jangka panjangnya. Hutang jangka panjang itu konsekuensinya kan ada interest expense ya di sini ya. Nah, kita lihat nih times interest earn, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar interestnya. Dari mana? Dari EBIT-nya, karena kan EBIT dianggap adalah keuntungan atau operating profit perusahaan. Operating profit inilah yang dianggap mampu untuk membayar kewajiban bunganya. Di sini EBIT dibagi interest. Nah, nilainya adalah 4,9 kali. Berarti EBIT itu kemampuannya untuk membayar satu interest itu adalah 4,9 kali. Nah, biasanya semakin tinggi EBIT itu semakin bagus. Karena kan berarti semakin mampu perusahaan untuk melunasi interestnya. Nah, lalu di sini ada yang namanya cash coverage. Nah, karena dianggap di dalam EBIT itu kan sudah dikurangi dengan depreciation kan di EBIT ini kan. Nah, sementara depreciation itu sendiri itu adalah non cash expense. Nah, jadi di sini dimunculkanlah rasio cash coverage. Cash coverage ini adalah EBIT plus depreciation dibagi dengan interest. Nah, jadi non cash expense-nya di add back kembali. Jadi memperlihatkan benar-benar cash coverage di sini. Nilainya otomatis lebih tinggi dibandingkan times interest earn-nya, yaitu 6,86 kali. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus. Nah, yang tadi kalau untuk rasio ini, apakah yang bagus semakin tinggi, apakah semakin rendah? Tergantung. Nah, di mata kreditor yang memberikan hutangnya jangka panjang terlebih ya, dia pasti pengen nilai total debt ratio, debt equity ini itu akan dia pengennya pasti semakin rendah karena berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk membayarkan utang jangka panjangnya. Ini juga yang long term debt dia juga pengen semakin rendah. Kalau yang di sini juga semakin rendah karena kan di sini kan ada debt equity ratio. Jadi kalau di mata kreditor jangka panjang pasti pengennya yang lebih rendah. Nah, tapi di mata investor belum tentu pengen yang rendah. Mungkin hanya dia lihat dari perbandingan industri yang sejenis. Kalau misalnya masih dalam batas normal, tinggi tapi masih sama seperti industri yang lain, perusahaan di industri yang sama, nah itu masih oke-oke saja. Karena apa? Terkadang hutang itu digunakan perusahaan untuk misalnya katakanlah untuk ekspansi usaha atau untuk meningkatkan kapasitas produksi dan lain sebagainya. Jadi memang untuk kegiatan operasional. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk ke jenis aset yang ketiga, yaitu aset management atau turnover ratio.